dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali merasakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga menjadi umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kemudian nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang mukmin, tentu kita telah mengetahui, kita juga telah memahami bahwa keistimewaan dan keutamaan di bulan Ramadan ini begitu banyak. Salah satunya adalah di bulan ini pahala amal ibadah itu akan dilipat gandakan. Sangat menggiurkan. Banyak di antara kita yang memperbanyak ibadahnya, fastabiqul khairat, berharap mendapatkan pahala yang begitu banyak. Salah satunya memperbanyak qiyamul lail, lebih banyak rakaatnya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Bersedekah, menyantuni anak yatim, dan berbagai amal-amal yang lainnya. Sungguh sangat luar biasa dilaksanakan di bulan ini. Sangat begitu meningkat. Hanya saja pemirsa, apakah dengan memperbanyak amal saja itu sudah cukup? Tentu tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23, yang artinya, dan kami akan perlihatkan segala amal mereka yang mereka kerjakan, lalu akan kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Dalam surah ini dijelaskan bahwa memang akan diperlihatkan amal kita nantinya yang begitu banyak, tapi juga akan diperlihatkan bahwa amal itu akan hilang sebagaikan debu yang berterbangan.
itu adalah amal yang sangat sia-sia. Sudahlah banyak amal kita, namun pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa di yaumil akhir. Banyaknya amal kita itu tidak menjamin bahwa amal kita itu akan diterima. Maka selain memperhatikan banyaknya amal, kita juga harus memperhatikan kualitas dari amal tersebut. Nah, bagaimanakah kita bisa tahu tentang kualitas amal? Itu kita bisa lihat dengan predikat ihsanul amal. Apa itu ihsanul amal? Ihsanul amal adalah amalan terbaik yang memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba artinya ketika kita melakukan amal itu selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan, syarat dan rukunnya, kesempurnaannya dalam ibadah tersebut. Kita harus perhatikan apakah amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan Nabi. Hati-hati pemirsa, ketika kita melakukan amal, tidak kita perhatikan ketentuan-ketentuannya, tidak kita sesuaikan dengan syariat, maka itu akan menjadi amal yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Artinya, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, kita sudah tahu bahwa kita itu jangan hanya meningkatkan kuantitasnya saja, memperbanyak amalnya saja, tapi kita harus melihat, harus memperhatikan apakah amal kita sesuai dengan tuntunan Rasul. Kenapa? Karena berdasarkan hadis, ketika amalan itu tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasul, maka itu akan menjadi amalan yang sia-sia. Kalau dalam istilah bahasa Sunda disebutnya gawe capek teka pake. Kita lelah, kita memperbanyak amal sampai tidak tidur pada malam hari. Sedikit waktu istirahat kita karena kita sangat tergiur dengan pahalanya yang begitu banyak. Tapi akhirnya menjadi amal yang sia-sia. Makanya hal yang ini harus sangat diperhatikan. Supaya amal kita bisa menjadi amal yang diterima, yang bisa kita petik nanti di yaumil akhir. Pemirsa, syarat diterimanya amal yang kedua yaitu adalah ikhlas. Amal yang sejak awal diniatkan semata-mata karena Allah, bukan karena memang mengharapkan pujian dari makhluk, pujian ataupun balasan dari manusia, bukan karena maksud ingin ria atau pamer, maka itu adalah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhah." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang dilaksanakan itu adalah amal yang dilaksanakan dengan ikhlas dan dilakukan karena mengharapkan ridho Allah. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud.
berdasarkan dalil tersebut bahwa amal yang diterima itu adalah amal yang memang diniatkan dengan ikhlas karena Allah semata-mata, bukan karena makhluk, bukan karena pujian manusia, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari manusia, tapi semata-mata hanya karena Allah. Permisa rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa di bulan ini kita tidak hanya memperbanyak amal ibadah, tapi juga memperhatikan kualitasnya dengan memperhatikan syarat-syarat ihsanul amal atau amal terbaik, yaitu ittiba dan ikhlas. Kenapa? Karena tanpa itu semua, maka seluruh amal ibadah kita akan menjadi sia-sia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ibroh bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa terus meningkatkan kuantitas dan kualitas amal kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Tausiah ini akan saya tutup dengan pantun. Mual-mual sakit mah, minumnya obat kapsul. Kalau mau amalnya diterima, maka harus ittiba Rasul. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh